Halo teman terbaik. Aku Tiziana Minerva dari SMA Negeri 3 Bandung. Aku Davina Maulidia dari SMA 3 Bandung. Balik lagi di Podcast Teman. Gimana sih Tis, kamu sekarang lagi sibuk ngapain? Sibuk uprak, sibuk Daniel juga. Terus sama pendaftaran SNMPTN sih. Iya ya, pendaftaran finalisasi bukan sih? Iya, aku udah finalisasi. Kalau kamu udah belum? Aku belum sih. Terakhir kapan ya? Terakhir kalau nggak salah tanggal 28 Februari nih. Oh, jangan gitu lupa ya. nih Terus, yang belum. Ya, jangan lupa buat teman-teman yang belum tuh terakhir tanggal 28 Februari 2022. Iya, tapi jangan pendaftaran di hari terakhir juga, takutnya websitenya ada masalah gak sih? Iya sih, benar-benar. Jangan lupa tuh ya finalisasi. Iya. Nah, ngomong-ngomongin SNMPTN, kita tuh ditantang sama tim podcast teman dari RBD buat ngapain nih? Main games atau bakal ngapain nih? Kita main games. Mitos atau fakta? Mulai aja ya. Terus kita juga punya papan nih. Papan mitos atau papan fakta seputar SNMPTN. Iya, yang 2022 ya. Jadi di sini kita akan ada pernyataan-pernyataan nih ya tentang SNMPTN, dan menurut kita pribadi tuh sebenarnya mitos atau fakta ini sih? Bener atau enggak sih yang dari informasi yang kita tahu dari sosial media mungkin, atau dari guru-guru di sekolah. Dan nanti juga kita kasih tahu sebenarnya emang benernya tuh kayak gimana si pernyataan itu benar informasi paling benarnya apa nih? Iya. Oke, kita langsung mulai aja nih. Ya, yang pertama itu SNMPTN itu hoki-hokian. Oke, 1, 2, 3. Mitos. Aku juga mitos sih. Kata aku mitos. Kenapa? Aku dulu. Yaudah, kamu dulu. Kamu dulu aja deh. Yaudah, aku dulu. Iya. Kenapa mitos? Soalnya kan mereka ada perhitungannya sendiri. Yang aku tahu nih, ada perhitungannya sendiri dari nilai rapot lah, akreditasi sekolah lah, sertifikat juga, sama alumni. Dan pasti ya kan bakal dihitung dengan secara objektif ya. Jadi menurut aku sih hoki-hokian itu mitos. Tapi jangan lupa untuk berdoa guys. Bisa aja kan ada jalur langit. Iya. Kalau menurut Davina gimana nih? Kalau menurut aku ya itu mitos. Karena bener tadi, karena ada akumulasi nilainya itu kan dari rapot yang emang diperjuangin dari semester 1 sampai semester 5. Terus ada sertifikat juga. Terus ya dipertimbangkan juga gitu sama universitas yang akan memilihnya. Dan ditambahin juga tentang mitos, kenapa sih SNMPTN itu gak hoki-hokian? Karena ada cara ngitungnya teman-teman SNMPTN tuh. Yang tadi aku bilang, spoiler dikit nih. Iya, yang tadi. Jadi cara ngitungnya tuh ada indeks siswa dikali indeks sekolah ditambah prestasi. Gitu. Jadi dilihat dari nilai rapot kalian, alumni sekolah kalian, dan juga prestasi dari individunya masing-masing. Iya, dan kalau gak salah juga prestasinya nasional atau internasional ya. Jadi mungkin nih buat kalian yang masih kelas 10, yang semester 1 atau semester 2, bisa mulai ngejar nih sertifikatnya. Karena bakal dipertimbangkan banget. Iya, bener banget. Jadi SNMPTN hoki-hokian itu mitos. Ada PTN yang gak mau dijadiin pilihan kedua. Oke. Aku fakta. Kamu apa? Fakta, aku fakta. Sih, menurut aku kayaknya mitos deh. Mitos, aku fakta. Menurut aku mitos. Kenapa mitos? Karena pasti ada aja, gimana ya? Pasti ada yang masuk di pasti ada yang masuk. Jadi tapi aku nggak pernah pengalaman kayak PTN yang katanya nggak mau dijadiin pilihan dua terus dia menerima ya. Tapi menurut aku dengan tadi udah ada perhitungannya, ya pasti dia nggak bakal, misalnya ada siswa yang capable dengan cara perhitungan yang demikian. Terus cuman gara-gara si PTN ini dimasukin di pilihan 2 terus gak diterima, menurut aku kayak gitu. Cuman ya gak tahu ya. Nah, itu kalau aku kenapa fakta, soalnya aku kemarin ngelihat list PTN yang gak mau di nomor 2 kan gitu. Biasanya ya PTN top lah, yang top 3 atau top 5 yang mereka tuh gak mau dijadiin pilihan kedua. Cuman ya baik lagi nih, kita gak tahu apakah untuk ada pengecualian untuk beberapa siswa yang emang kata Davina bilang tadi kayak capable dari perhitungannya. Apakah ya udah kita nggak apa-apa nih kita didoakan karena emang si siswanya itu ya mantap banget lah nilainya misalnya. Cuman aku percaya itu fakta sih. Kamu mitos? Gimana nih? Gimana yang sebenarnya nih? Mitos. Oh, mitos ternyata guys.
Mitos ternyata. Jadi nggak ada aturan resminya yang betul penilaiannya berdasarkan urutan pilihan. Logikanya ya kalau pilihan 2 PTN favorit peluangnya pasti lebih kecil, bener sih. Pasti kan diambil sama yang pilihan pertama dulu ya. Untuk yang kalau misalnya mereka ngambil pilihan 2-nya yang PTN favorit atau yang top 3, top 5 gitu. Nah kalau misalnya lolos SNMPTN terus gak diambil sekolahnya, bisa di blacklist. Fakta. Ya fakta sih. Atau mitos ya? Aku mitos deh. Aku fakta. Oke. Kenapa? Aku jadi yang aku kemarin dijelasin dari guru BK aku nih di sekolah, sebenarnya bukan benar-benar di blacklist, cuman penurunan akreditasi sekolah dan juga penurunan kayak daya tampung di sekolahnya gitu. Misalnya awalnya daya tampungnya tuh 2, cuman ada 1 orang nih yang nggak nerima SNMPTN-nya nggak diambil, jadi sisa 1 atau malah nggak dikasih kuota. Nah itu bahasa di blacklistnya, cuman kayak nggak bener-bener langsung no gitu sih. Tergantung juga sih PTN-nya apakah it's okay atau gitu. Kalau menurut kamu kenapa nih? Kalau menurut aku fakta karena Fakta. Ya setahu aku kayak gitu ya, ada di sekolah pun kan kita ada apa namanya kontraknya, kita harus perjanjian ada lah ya. perjanjian bahwa harus diterima dan dengan LTMPT-nya tuh ada pernyataan ya di kartu yang di kartu itu harus menerima. Karena kita dikasih kesempatan dan kesempatan ini udah dipergunakan loh sih, kita itu juga bener banget sih. Dia udah dikasih, udah dapet malah. Terus kalau enggak diambil ya mungkin merugikan dan jadi iya bener sih, bener juga. Jadi kayak univnya tuh trust issues gitu ya. Iya bener sih. Kayak gak mau lagi gitu. Iya tahun depannya langsung kayak ya gak usah terima ke gitu. Jadi gak di blacklist menurut aku sih kayak gitu. Tapi yang bener gimana? Yang bener gimana nih? Fakta. Kalau siswa tidak mengambil SNMPTN yang lolos, maka di tahun berikutnya kuota untuk sekolah bisa berkurang atau di blacklist. Makanya per tahun ini LTMPT buat aturan siswa lolos SNMPTN gak bisa daftar SBMPTN. Nah itu hati-hati loh buat kalian yang dapat SNMPTN tapi gak daftar lagi terus kayak pengen SBMPTN. Gak bisa guys, hati-hati loh. Soalnya banyak juga sih dari tahun-tahun kemarin yang mereka tuh SNMPTN ngasal milih jurusan gitu loh dan ternyata keterima. Dan jangan deh kayaknya malah gak diambil. Iya jangan kayak gitu deh. Mending pergunain konsultasi. Apalagi di RBD juga kan ada bisa konsultasi bisa ya konsultasi sama guru-gurunya di sini. Ataupun di sekolahnya kalau misalkan ada psikotes yang disediain ya ikut lah. Dan konsultasi juga ke guru BK. Atau juga bisa nanya ke alumni-alumni yang pernah lolos SNMPTN. Pasti mereka kan pengalaman pribadi ya, pastinya lebih tahu lebih banyak lagi. Karena sayang banget kalau udah diterima terus gak kalian ambil, karena nyatanya bisa merugikan adik kelas kalian. Iya betul. Harus pilih PTN yang berada di provinsi yang sama dengan sekolah asal. Mitos sih, itu mitos. Karena tadi aku dulu berarti ya. Iya, aku dulu aja. Karena LTMPT sekarang kan menyediakan opsi buat kita memilih PTN di luar provinsi dengan syarat 1 pilihan ya. Iya. Kalau salah, iya gak sih? Iya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau milih PTN yang di luar dari provinsi kalian tinggal, provinsinya dari tempat sekolahnya, tempat sekolah. Ya, provinsi tempat sekolahnya itu cuma boleh 1 pilihan. Dan tapi kalau misalnya kalian 2 pilihan nih, salah satunya tuh baru harus di provinsi yang sama gitu. Misalnya ada orang dia provinsi sekolahnya di Jawa Barat, dia mau ke UGM, pilihan satunya UGM, pilihan 2-nya nih harus Unpad atau enggak IPB atau ITB atau univ lain yang ada di provinsi Jawa Barat gitu guys. Oh bisa gitu ya? Bisa gitu. Kalau misalnya 2 pilihan ya. Kalau 1 pilihan ya kalian bebas mau kemana aja. Oke, jadi jawabannya apa sih? Nah, yang bener mitos nih ternyata. Mitos. Berarti kita bener ya? Kita bener dong. Ya, jadi kalau 1 pilihan itu bisa kemana aja. Kalau 2 tapi salah satunya harus di dalam provinsi, satu sama sekolah. Soalnya ada yang namanya proteksi putra daerah dan jumlah kuotanya itu berbeda tergantung ketentuan dari PTN masing-masing guys. Ya, jadi tadi itu gak harus pilih yang sama dengan satu provinsi asal. Iya. Kalau misalnya pilihan kalian 2 ya. Kalau 1 kalian bebas mau provinsi mana aja. Benar. Selanjutnya itu disarankan tidak lintas minat. Fakta banget. Itu fakta banget sih. Fakta. Emang udah dikasih tahu ya dari dulu juga dari guru BK kalau misalnya SNMPTN disarankan tidak lintas minat. Kenapa ya? Kalau menurut aku karena ini sih kita kan pelajaran di IPA sama di IPS tuh dari semester 1 sampai semester 5 untuk IPA yang di pertimbangannya matematika, fisika, kimia, biologi,
Terus kalau untuk IPS ya ada sosiologi, ekonomi, geografi, dan sejarah. Nah, Sejarah ketika misalkan anak IPA nih mau apply SNMPTN-nya ke lintas jurusan ya peluangnya akan lebih kecil karena nilainya juga berarti cuma mata pelajaran wajib. Terus kalau misalkan yang apply belum ada sertifikat atau prestasi, ya sebenarnya apa yang mau ditonjolin gitu dibandingkan anak-anak IPS yang apply. Iya, terus juga pasti pas kuliah kan pelajarannya ya pelajaran sosum ya, kalau misalnya lintas jurusan dari MIPA ke sosum gitu. Iya. Sih ya susah juga sih untuknya. Cuman kalau yang UTBK pasti kan ada waktu dari kalian untuk belajar dulu. Benar. Cuman kalau SNMPTN ya pasti tidak disarankan. Iya, dari univnya juga pengen ya sesuai jurusan dulu lah. Iya, gitu. Nah, jawabannya itu fakta. Bener berarti ya kita ya? Iya, bener banget. Jadi harus cek ketentuan tiap PTN-nya, ada yang boleh linjur atau yang enggak. Bener sih, dari setiap universitasnya pasti berbeda-beda ya kebijakannya. Logikanya juga kamu bersaing sama orang yang nilai rapotnya udah sesuai sama jurusannya kan. Pasti kesempatannya juga lebih kecil. Iya, jadi nggak disarankan. Mungkin ada universitas yang bisa dicek di LTMPT-nya ketika kalian mau milih jurusan di akun LTMPT kalian nih ya. Tapi kalaupun bisa itu gak disarankan karena ya tadi alasannya karena nilai-nilai. Peluangnya sih. Balik lagi ya, kalian juga harus diskusi ini, banyak-banyak diskusi ya ke orang tua, guru BK juga, pihak sekolah. Jadi kita lumayan belajar banyak ya. Iya, banyak banget. Ada beberapa yang salah ya baru tahu gitu. Iya, dan dibenerin juga kan ya. Kayak tadi apa ya? Aku tadi mana ya? Yang hoki-hokian. Oh iya, hoki-hokian. Fakta. Terus juga pasti banyak nih informasi yang berarti hoki-hokian enggak ya? Enggak itu enggak benar. Iya, ada penilaian khususnya gitu. Pasti banyak juga kan kalian dari teman-teman juga yang dari sosial media nih, apalagi kayak oh ini SNMPTN gini, ini gini. Banyak banget informasi yang ya kayak saling kontradiksi gitu loh satu sama lain. Dan kita juga jadinya gak tahu nih mana yang benar mana yang salah gitu. Untungnya ada tadi games yang tadi. Iya. Di episode ini kalian bisa tahu tentang hal-hal yang mungkin jadi perdebatan ya teman-teman di sosial media. Dan bisa dibahas juga nih tadi di episode kali ini gitu. Iya, apalagi buat kalian yang mungkin belum daftar SNMPTN, belum finalisasi terus jadi kamu tuh. Cepetan dong. Mungkin kalian kayak deg-degan gini kayak ini bener gak sih, ini salah gak sih, kayak aku pengen lintas provinsi boleh gak gitu-gitu. Dan tadi udah dijawab semua nih dari fakta atau mitos yang paling sering mungkin kalian dengar. Terus sisanya ya kalian tinggal berdoa, minta restu, doa restu dari orang tua juga, dari guru-guru mungkin. Iya. Terus ya ngerjain uprak, ngerjain US mungkin udah yang udah teman-teman. Jangan lupa belajar UTBK juga loh. Iya sih, iya betul banget. Takutnya ada ya yang gak kita mau ya dari SNMPTN kita hasilnya gak sesuai ekspektasi, tapi gak berkecil hati nih karena kita udah siap, udah belajar banyak, udah tutor terus nih. Iya betul banget. UTBK gampang lah gitu. Bisa. Jadi SNMPTN gak keterima juga ya mungkin itu kurang enak ya, cuman kita udah siap gitu loh. Masih ada jalur-jalur lainnya UTBK. yang kalau misalnya kalian benar-benar pengen ke univ ini masih ada mandiri juga untuk univnya gitu. Jadi SNMPTN itu bukan akhir dari segala perjuangan kalian guys. Itu malah awal dari perjuangan kalian. Betul. Apalagi yang keterima pasti kan udah mulai sibuk administrasi lah buat univnya, udah mulai persiapan apa. Jadi ya jangan lupa juga kalau misalnya yang paling penting sih doa ya. Kalau menurut aku paling penting doa. Oke, jangan lupa ya buat teman-teman yang suka sama episode kali ini, boleh di-like. Terus juga di-share nih ke teman-teman yang belum tahu atau ke orang tua kalian. Dan jangan lupa buat ikutin sosial medianya Podcast Teman dan juga Rumah Belajar Daniel. Ada Instagramnya dan YouTube-nya dan lain-lain tuh kalau bisa kalian cari tahu. Dan ikutin juga biar tahu update-update dari kita. Iya, dan komenin di bawah siapa yang tadi menang mitos atau faktanya. Aku lah, please deh. Ya udah, pokoknya sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.